berawal dari saya yang suka kulineran, lalu saya yang hobi memasak, sehingga timbul ide baru ingin memberi warna dalam dunia kuliner Indonesia yang sangat kaya akan rempah, dan itu saya aplikasikan semuanya di konsep bisnis saya, yaitu ayam penyet Bandung. Jadi semuanya kita pakai, semua rempah Indonesia. Kenapa menu andalannya ayam? Karena ayam itu pada saat saya mau berpikir membuka usaha, apa yang kira-kira disukai banyak orang, lalu bahan bakunya itu mudah, dan dari anak kecil sampai dewasa itu semua gitu suka ya. Jadi dari situ akhirnya saya memutuskan untuk sepertinya ini ayam yang bisa diterima oleh masyarakat dan semua kalangan. Untuk khasnya dari ayam penyet Bandung ini pastinya kan sesuai dengan brandnya ya, ayam penyet Bandung. Produknya bahan bakunya itu ayam. Kita memakai bahan baku yang fresh langsung dari RPA yang sudah bersertifikasi halal. Lalu seperti yang saya bilang, saya ini pencinta rempah Indonesia, pastinya itu sangat kaya akan rasa rempahnya gitu ya. Dan ada satu yang membuat ciri khas dan saat ini bisa membuat salah satu usaha ini bisa expand lagi, yaitu salah satu cirinya adalah sambal gitu ya. Kalau rasa ayam itu pasti semuanya sama gitu. Nah, yang membedakan adalah sambal. Kita mempunyai ciri khas yaitu sambal ceri yang kita sudah alhamdulillah berjalan 10 tahun usaha ini sampai saat ini. Lalu kita lakukan inovasi, membuat berbagai varian sambal dalam kemasan akhirnya ya. Itu karena banyaknya permintaan gitu ya, saking cocok gitu sama produk ayamnya. Lalu mereka sering banget, mau dong gitu ya dibungkus buat keluarga, buat saya bawa kemana gitu ya. Nah, akhirnya dari situ timbul ide baru lagi gitu untuk saya kemas, saya inovasi membuat berbagai sambal kemasan yang sekarang alhamdulillah sudah lolos berbagai ekspor ke berbagai negara, dan kita sudah masuk retail modern dan beberapa mall. Jadi ini tuh belum ekspor besar-besaran, tapi sudah diterima lulus kurasi ekspor. Kemarin itu ke Dubai, ke Jepang, Amerika, Kanada, Pakistan gitu, Hong Kong, Thailand, seperti itu. Jadi saya kebetulan bergabung dengan berbagai dinas serta kementerian yang difasilitasi oleh semuanya. Jadi kita mendapatkan business matching, langsung presentasi di depan Bapak buyer ya. Kita presentasikan ini bisnis kita, ini usaha kita gitu ya. Lalu mereka sih banyak banget yang interest ya terhadap produk saya, dan ini sedang proses pengiriman sampel ke semua negara itu. Nah, prosesnya masih panjang sebenarnya ya, dari proses pengiriman sampel itu. Nah, baru mereka pasti memutuskan dan segala macamnya, baru akhirnya ketika bayarnya sudah siap baru kita menjadi seorang ekspor. Untuk persaingan bisnis pastinya di dalam sebuah usaha itu pasti banyak sekali ya, bisa dari depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa bertahan? Pastinya dengan berbagai inovasi yang kita lakukan gitu ya, upgrading diri gitu kan, terus perbaikan di semua produk, di semua lini bisnis kita. Jadi ketika ada komplainan itu, bahkan kita lahir dari sebuah komplainan, bisa memperbaiki diri. Nah, itu pun bisa ya akhirnya untuk terus kita grow. Lalu kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ketika kita terdampak dengan COVID, saya banyak belajar melakukan membuka corong-corong pemasaran yang banyak. Kita lakukan cross selling dari offline ke online yang akhirnya kita bisa bangkit, bertahan, dan sekarang bisa berkembang. Alhamdulillah banget ya, banyak bersyukur gitu ya. Saya apapun yang didapat sampai hari ini itu adalah berkah dari
apa ya, banyak doa dari sekeliling, support dari keluarga pastinya gitu. Kita juga sebagai owner tetap upgrade, tetap semangat gitu ya untuk mengembangkan usaha ini sampai alhamdulillah untuk pengembangan usaha ini saya akan membuka kemitraan yang akhirnya itu bisa mencapai visi misinya dari Ayam Penyet Bandung, yaitu ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ingin membuka peluang usaha seluas-luasnya itu ya bisa melalui pengembangan kemitraan gitu. Dan alhamdulillah ini sudah banyak sekali permintaan ya yang nantinya itu bisa kita buka di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Aduh, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi selama 10 tahun ini berjalan, suka dukanya banyak. Pernah saya tutup sehari itu 2 cabang. Pernah juga saya dibohongin gitu ya. Pernah juga karyawan saya sama konsep saya yang saya punya itu dibajak semuanya gitu. Sama yang punya uang banyak lah ya gitu. Mereka buka gitu. Itu pernah juga. Lalu usaha itu ada tendernya, itu semuanya pernah kita alami, tapi kita tetap fokus, semangat gitu ya, demi tujuan itu. Karena kalau kita nggak punya tujuan, usaha ini untuk apa, untuk siapa, itu pasti kurang gregetnya, kurang semangatnya gitu ya. Jadi mental serta semangat yang tinggi, fokus sama satu tujuan usaha ini apa, itu salah satu yang membuat kita bertahan. Jadi usaha itu kalau buat saya ya jangan, kalau nggak laku itu nggak semangat, kalau berubah gitu ganti usahanya. Itu sebaiknya kalau mau berkembang jangan, tetap yakin dengan apa yang kita punya, karena sukses tidak ada yang instan. Jadi nikmati prosesnya. Kalau sukanya pastinya banyak ya, karena saya lahir bisnis ini karena dari hobi. Jadi hobi yang menghasilkan itu sesuatu yang effortnya beda gitu ya, dibanding kita memulai sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, saya memulai usaha itu dari apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, apa yang saya suka gitu. Jadi ketika terpaan itu datang, itu yang menguatkan saya gitu. Ini kan hobi kita, nggak ada sesuatu yang membuat kita ini down sampai banget gitu ya gitu. Tapi manusiawi, wajar lah gitu. Nah, tapi kita up lagi, bangun lagi seperti itu. Jujur tidak ada tips sukses ya gitu. Tapi saya ingin share untuk yang mau memulai usaha itu jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau nggak coba kita nggak tahu. Kita nggak tahu sukses itu di mana, jadi coba aja dulu gitu. Karena saya dulu memulai usahanya itu langsung action, nggak mikir apa gimana nanti kedepannya, apa nggak mikir gitu, aku nggak laku dipikirin itu enggak gitu. Jadi langsung dilakukan gitu, apa yang sudah ada di pikiran kita di breakdown langsung action. Karena usaha itu jangan terlalu banyak mikir. Itu yang saya alami ya, nggak terlalu banyak mikir gitu, jadi langsung action aja. Nah, lalu selain itu juga melalui proses belajar gitu, akhirnya kan berproses ya gitu. Ketika kita sudah mulai usaha, otomatis kan kita banyak belajar gitu. Dari setiap proses usaha itu kita selalu banyak belajar. Akhirnya mental itu akan terbentuk gitu ya. Akhirnya kita mempunyai mental yang kuat, semangat yang tinggi gitu. Semangat itu akan terbangun ketika kita bisnis ini punya tujuan gitu ya. Jadi banyak hal untuk kita jadikan pembelajaran. Lalu jangan takut intinya gitu. Terus banyak belajar, upgrade diri, melihat sekeliling, melihat peluang itu sesuatu yang positif yang akhirnya kita bisa tetap kreatif, tetap berinovasi untuk mengembangkan usaha kita.